Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail non wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Dan kali ini kita sampai kepada kata mutiara yang ke-31. Dan insya Allah bahwa kata mutiara 31 dari kitab Syarah Hikam, yaitu kitab Iqadul Imam, ini merupakan seri terakhir daripada bab pertama, bab kedua. Dan insyaallah kita nanti akan menginjak selanjutnya, yaitu bab ketiga dari pembahasan kajian kitab Iqadul Imam. Dan ini kita sudah sampai kepada kata mutiara 31 sekaligus menjadi penutup pada bab kedua pada penjelasan kajian kitab Iqadul Imam ini. Untuk itu mohon disimak dan dikaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajahah fal awwaluna lil anwari wa haula'il anwaru lahum li'annahum lillahi la li syai'in dunahu. Qulillahu tsumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Al-An'am ayat 91, yang artinya bahwa ihtada telah mengambil hidayah atau telah mengambil petunjuk. Siapa ar-rahiluna? Orang-orang yang menempuh perjalanan untuk mencari ilaihi kepada Allah. Dengan cara apa itu? Bi anwarit tawajjuhi, dengan menggunakan cahaya-cahaya dari cahaya yang bisa menunjukkan pada tujuannya. Wal wasiluna, sedangkan orang-orang yang sudah wusul kepada Allah, lahum, bagi mereka wasilun itu anwarul muwajahati, adapun cahaya-cahaya yang saling berhadap-hadapan. Fal awwaluna, maka adapun orang-orang kelompok pertama yang disebut dengan rohilun, lil anwari, mereka itu mencari kepada cahaya-cahaya. Wa haula'i, sedangkan mereka orang-orang wasilun itu al anwaru, adapun cahaya-cahaya itu lahum, telah mereka miliki. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka wasilun itu lillahi, hanya kepada Allah. La li syai'in, tidak karena sesuatu dunahu, yang selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa orang-orang yang masih tahap pertama di dalam pencariannya menuju kepada Allah, mereka ketika untuk menuju kepada Allah, mereka menggunakan yang namanya anwarut tawajjuh. Anwarut tawajjuh itu artinya bahwa mereka menggunakan cahaya-cahaya yang bisa mengantarkan kepada tujuannya, karena mereka memang butuh semacam penerang untuk mengantarkan, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam pencariannya. Dan bisa saja bahwa yang namanya penerang yang mengantarkan itu ada beberapa cara yang bisa ditempuh oleh orang-orang yang mencari, orang-orang yang sedang di dalam pencarian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan di dalam penjelasan di bawah. Di antaranya mungkin nanti
akan saya sampaikan sebelumnya, bahwa di tingkatan orang-orang rohilun, orang-orang yang di dalam pencariannya mencari Tuhan, mencari Allah, mereka itu diantarkan dengan cahaya-cahaya tawajuh. Cahaya tawajuh itu cahaya yang menunjukkan kepada tujuannya. Mereka membutuhkan konsentrasi, mereka membutuhkan waktu, ya, membutuhkan waktu secara khusus, ya, dengan menggunakan beberapa kendaraan-kendaraan yang bersifat syariah tentunya. Satu misal, bahwa mereka bisa menggunakan kendaraan yang namanya sholat, mereka bisa menggunakan kendaraan yang namanya puasa, mereka bisa menggunakan kendaraan-kendaraan lain dari kendaraan yang bersifat ibadah zahir, sehingga mereka butuh kendaraan itu, orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan rohilun. Karena terus terang bahwa tidak semua orang yang mempunyai kendaraan itu, tidak semua orang yang mempunyai kendaraan yang disebut, saya istilahkan kendaraan itu adalah syariat, orang yang dibebani syariat, orang yang ditaklifi oleh Allah, orang yang mendapatkan taklif yang berupa perintah dari syariat ini. Tidak semuanya orang itu ibadah-ibadah zahirnya, ibadah-ibadah syar'inya itu mereka gunakan untuk sebagai kendaraan untuk di dalam pencariannya kepada Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak sedikit di kalangan orang-orang Islam di antara kita itu bahwa yang namanya kendaraan yang saya sebut dengan istilah kendaraan adalah syariat itu hanya dijalankan hanya sebatas untuk menyelesaikan daripada perintah, hanya sekedar dijalankannya itu hanya sekedar menjalankan perintah saja. Yang penting perintah itu selesai, yang disebut dengan bara'atul dhimmah, lepas dari tanggungan, ya sudah selesai. Ibaratnya kita sholat di dalam satu hari itu sholatnya kita adalah 5 waktu. Jadi yang banyak di antara kita melaksanakan perintah demi perintah dari Allah yang berupa kewajiban itu dijalankan hanya sebatas melepaskan tanggung jawab begitu saja. Memang di dalam ranah fikih hal-hal seperti itu tidak ada soal, karena maksud dan tujuan di dalam fikih itu bahwa perintah itu maksud dan tujuannya adalah melaksanakan apa yang diperintah. Ketika apa yang diperintah sudah selesai dijalankan, maka sudah bara'atul dhimmah namanya. Kalau dalam istilah kitab Waraqat usul fiqh itu bara'atul dhimmah, ya, sudah lepas tanggung jawab dari seseorang terhadap perintah, perintah atau sesuatu yang ditaklifkan, yang dibebankan kepada kita. Lah, yang banyak di antara kita di dalam beribadah itu kan hanya sekedar itu, Tapi berbeda dengan orang yang bahwa tujuan beribadahnya itu tidak hanya sekedar beribadah begitu saja, tetapi ingin menggapai kepada kesempurnaan dan kesempurnaan, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ya, ingin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga di dalam ibadahnya itu akan selalu dievaluasi bagi orang-orang yang rohilun. Maka itu disebutkan di sini bahwa ihtada, sesungguhnya luar biasa juga orang-orang rohilun itu, karena tidak semua orang yang melakukan ibadah wajib, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah itu adalah orang-orang yang rohilun, orang-orang yang memang betul-betul ingin mendekatkan dan mencari Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak sebagaimana saya jelaskan tadi, mereka itu hanya menjalankan perintah saja, yang penting mereka sudah lepas dari perintah itu saja. Begitu selesai ya sudah. Maka di kelasnya orang-orang rohilun itu akan selalu mengevaluasi hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bahwa setiap ibadah itu akan selalu dievaluasi. Apakah tetap ibadah kita yang kita lakukan dengan ibadah yang kita lakukan hari ini? Ya, apakah itu ada perubahan apa tidak?
Bagi orang yang rohilun itu akan selalu dievaluasi, karena memang tujuan daripada mereka adalah ya di dalam perspektif tasawuf bahwa mereka ibadahnya itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar selesai hanya melepaskan tanggung jawab daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kelas ini bahwa orang-orang rohilun itu telah menjadikan perjalanannya menuju kepada Allah itu dengan menggunakan anwarut tawajuh namanya ya, dengan anwarut tawajuh, dengan cahaya-cahaya yang mengantarkan, yang bisa menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bagi orang-orang rohilun itu akan terus mengevaluasi apakah ibadah mereka itu hanya sekedar seperti kuda yang telah menggiling gandum, hanya di tempat begitu saja, keliling, muter, hanya apakah seperti itu? Ya, orang rohilun akan selalu mengevaluasi dari ibadah-ibadah. Berbeda dengan orang-orang yang di tingkatan fikih, ketika dia dibebani tugas, dibebani kewajiban, setelah kewajiban dilakukan selesai, ya sudah dianggap selesai. Bukan dengan orang-orang rohilun yang ingin memasuki dunia tasawuf. Maka itu penting. Wal wasiluna, sedangkan orang-orang wasilun, lahum bagi mereka itu anwarul muwajahati, adapun cahaya-cahaya yang saling berhadap-hadapan, yang saling mempengaruhi, yang saling menunjukkan, yang saling mengarahkan cahaya itu. Kenapa? Karena mereka itu bukan mencari cahaya lagi, karena mereka lahum sudah memiliki cahaya yang ada pada qalbiyahnya mereka. Jadi mereka itu di ranah atau di kelasnya orang-orang wasilun itu, bahwa cahaya dari cahaya yang ada itu saling menunjukkan. Di samping cahaya yang sudah bersumber, yang sudah bersemayam di dalam qalbiyahnya, bahwa dia juga akan menerima cahaya dari cahaya yang lain, bahkan akan menerima sumber cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan fal awwalun, maka adapun orang-orang di tingkat awal yang disebut dengan rohilun, lil anwari, mereka itu mencari cahaya yang akan menunjukkan menuju kepada cahaya. Di antaranya dengan cara, yaitu dengan melalui kendaraan yang namanya syariat. Wa haula'i, maka adapun kelompok yang kedua, al-anwaru, itu al-anwaru, adapun cahaya-cahaya itu lahum, mereka miliki. Kelompok wasilun yang dimaksudkan. Kenapa? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka wasilun itu lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala, la li syai'in, bukan karena sesuatu dunahu yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu qulillah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Qul, katakanlah Muhammad, Allah adalah Allah, Allah adapun Allah. Tsumma dzarhum, kemudian dzarhum, tinggalkan mereka, fi khawdihim, mereka ada di dalam kesesatan mereka itu, yal'abuna, mereka sedang bermain-main dengan kesesatan. Qultu, saya katakan, anwarut taujihi, maka adapun yang dimaksud dengan anwarut taujih, cahaya yang menunjukkan kepada tujuan, cahaya yang mengkhususkan kepada orang-orang rohilun yang mengantarkan kepada Allah. Ia adapun anwar, ia adapun anwarut tawajuh yang bisa mengantarkan kepada Allah, itu namanya anwarul islami, cahaya dari cahaya Islam, wal imani, dan cahaya keimanan. Wa anwarul muwajjahati, maka adapun cahaya yang bersifat muwajjahah, yang saling mempengaruhi, ya, saling berhadap-hadapan, cahaya yang saling mempengaruhi dan saling menunjukkan, ya, cahaya itu hiya adapun anwarul muwajjah, itu anwarul ihsani, yang namanya cahaya daripada ihsan. Coba di dalam ihsan itu bagaimana definisinya? Anta'budah
Anta buta ka'annaka tarahu kan? Anta buta, kamu menyembah, ka'annaka seakan-akan engkau tarahu, menyaksikan akan Allah. Fa illam yakun tarahu fa innahu yarab. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, ya, tidak bisa mengenal Allah, maka sesungguhnya fa innahu yarab, maka sesungguhnya Allah itu yang akan melihatmu. Ini kan artinya muwajjah itu nanti. Jadi ada cahaya yang saling berhadap-hadapan sama cahaya. Inilah yang didapati pada hatinya orang-orang yang sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Au taqulu, atau engkau bisa katakan anwarut taujihi, maka adapun cahaya daripada cahaya taujih. Taujih itu artinya cahaya yang menunjukkan kepada tujuan, cahaya yang mengkonsentrasikan, yang mengarahkan Anda untuk menuju perjalanan menuju Allah. Itu adalah anwarut taati, merupakan cahaya, itulah yang namanya cahaya-cahaya ketaatan. Al-dhahirati, yang dohir, ibadat dohir, wal batinati, dan batin artinya keimanan. Itu yang disebut dengan anwarut taujih. Itulah yang mengantarkan bagi pemula, orang-orang yang mulai belajar untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus terang bahwa orang ibadah ini di dalam melaksanakan perintah Allah itu tidak semuanya mereka itu dalam posisi rohilun untuk menuju kepada Allah, jarang. Mereka itu hanya sekedar menjalankan perintah saja. Ya, begitu selesai ya sudah. Beda dengan orang rohilun, maka orang rohilun itu disebutkan di ihtada, adalah orang yang mampu mengambil hidayah. Ya, siapa? Ar-rohilun, orang-orang yang mencari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil hidayah dengan apa itu? Dengan melalui yang namanya bi anwarit taujih, dengan cahaya-cahaya yang akan menunjukkan dan mengantarkan menuju kepada Allah. Berupa apa itu? Itulah yang disebut dengan anwarut ta'ati dhahirati wal batinah. Wa anwarul muwajjati, maka adapun cahaya-cahaya yang saling berhadap-hadapan, yang saling mempengaruhi, karena memang di dalam qalbiyahnya orang wasilun itu sudah bersemayam cahaya kebenaran, cahaya yang ada di hatinya, kemudian berhadapan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itu di mana wa anwarul muwajjati adalah itu anwarul fikrati wan nadharati. Itu adalah cahaya-cahaya fikra wan nadharah yang ada di dalam hati. Cahaya tafakur, cahaya nadharah, ya, narasi, ya, pemikiran, ya, tafakur, ya, semuanya itu adalah sumbernya ada di dalam qalbiyah. Au taqulu, atau engkau bisa mengatakan anwarut tawajjuhi, adapun cahaya-cahaya tawajjuh itu anwarus syariati, namanya cahaya-cahaya syariat yang saya katakan tadi, bahwa orang-orang rohilun itu mereka menuju kepada Allah menggunakan kendaraan dengan cahaya syariat, melalui sholat, melalui puasa, melalui baca Quran, melalui zikir, pokoknya melalui ibadah-ibadah yang zahir sifatnya. Wa thariqati, dan juga melalui thariqah, digabungkan, di merger istilahnya, ya, digabungkan antara syariat dan thariqah. Wa anwarul muwajjahati, maka adapun cahaya-cahaya atau anwarul muwajjah itu yang dimasukkan anwarul haqiqati adalah cahaya dari cahaya hakikah, kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Au taqulu, atau engkau bisa katakan anwarut tawajjuhi, maka adapun cahaya-cahaya yang menunjukkan kepada menuju perjalanan kepada Allah itu adalah anwarul mujahadati, yaitu cahaya-cahaya bersemangat, terengginas, disiplin, ya, orang yang menjaga waktu, orang yang menjaga ibadah syariahnya dengan bersemangat, dengan berjuang untuk melawan nafsunya, ya. Wal mukabadati, dan artinya cahaya perjuangan ini di tingkat syariat kan orang butuh berjuang, ya, untuk hanya sekedar sholat saja tidak mudah orang melaksanakan sholat.
Tidak mudah juga orang melaksanakan syariat puasa. Tidak mudah juga orang istiqomah di dalam baca Al-Quran. Butuh mujahadah. Nah, Anwarut Tawajjuh itu dimulai dari cahaya-cahaya mujahadah ini, cahaya-cahaya perjuangan, ya, cahaya-cahaya bersemangat untuk melaksanakan syariat demi syariat dengan selalu melawan kepada hawa nafsu untuk mengedepankan melaksanakan ibadah syariat. Wa anwarul muwajjahati, sedangkan anwarul muwajjahah, cahaya yang saling berhadap-hadapan, itu ya adapun anwarul muwajjahah itu anwarul musyahadah, yaitu cahaya yang saling menyaksikan, ya, saling menyaksikan. Namanya musyahadah, syahada yusyahidu, musyahadah, saling, itu musyarakah. Jadi kalau ibaratnya saya memandang dengan seseorang, saya memandang orang itu juga memandang. Begitu kita memperhatikan Allah, maka Allah juga memperhatikan. Itu yang dimaksudkan dengan anwarul muwajjah. Ada sinar yang saling bertemu sehingga menjadi kumpulan-kumpulan sinar yang sangat kuat. Wal mukalamati, dan anwar mukalamah namanya, saling dialog, dialektik, saling berdialog, saling berkata-kata, ya, saling bermukalamah, saling berbicara, ya, saling berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan anwarul muwajjah. Wa bayanu dzalik, ini butuh penjelasan dari kitabnya siapa? Kitab Iqadul Imam. Penjelasannya begini. Wa bayanu dzalika, maka adapun penjelasan itu yang terkait dengan ihtadar rohilun ilai bi anwaril tawajjuh, bahwa annal haqqa, akan sesungguhnya al-haq, Allah yang maha benar, subhanahu halimah suci al-haq, idza arada, apabila menghendaki atau menginginkan, siapa Allah, ayyusila, untuk mengantarkan, hendak mengantarkan siapa Allah, hendak mengantarkan abdahu, kepada hambanya Allah, ilaihi, kepada Allah, tawajjaha, maka Allah akan mengarahkan, Allah akan menunjukkan, Allah akan mengantarkan ilaihi, kepada Allah. Dengan apa itu caranya? Ini di tingkatan orang-orang yang rohilun, ya, orang-orang rohilun. Jadi ketika Allah sudah menghendaki seorang hamba untuk disambungkan kepada Allah, untuk diantarkan untuk menemui Allah, ini rohilun, ini masih dalam perjalanan menuju Allah. Kalau orang itu sudah dikehendaki untuk menuju kepada Allah, maka Allah akan lakukan yang pertama, awalan melalui, Allah akan memberikan kepada mereka itu yang pertama, binuri halawatil amalid dhahirati, melalui cahaya manisnya beramal daripada amal dohir, amal syariah. Ketika sholatnya bisa dirasakan nikmat, tidak lagi menimbulkan kepenatan, tidak lagi ibadahnya itu menimbulkan kemalasan, justru kerinduan. Kapan ya datang waktu sholat, kapan ya datangnya puasa lagi, kapan ya saya ini kok rindu pengen membaca Al-Quran. Dan ketika membaca Al-Quran mendapatkan halawah, manisnya membaca Al-Quran, nikmatnya ketika mukalamah, ya, berbincang-bincang dengan Allah melalui Al-Quran, menemukan halawahnya. Ketika sholat tidak ada penatnya, tidak ada beratnya, tidak ada rasa malasnya, karena di dalam sholat dia temui rasa yang disebut halawatul amal. Itu akan diperkenalkan dengan cara itu ketika Allah hendak mengantarkan untuk menerima tamu pada orang-orang rohilun ini. Dengan cara seperti itu Allah dibuat orang itu nyaman dengan sholat, bahkan tidak merasa penat, ya, merasa nikmat ketika sholat. Wahwa, maka adapun amalul dhahir yang dimaksudkan itu makomul islami, yang disebut dengan makom, ada di posisi, yaitu melaksanakan syariat Islam. Wayatati, maka kemudian mengambil petunjuk siapa hamba,
Dari situ kemudian dari ibadah itu maka dia mengambil petunjuk. Karena sekali lagi bahwa tidak semua orang Islam itu mengambil petunjuk dari ibadah syariah, tidak semua. Yang banyak di antara kita itu hanya di tingkat fikih saja. Mereka hanya menjalankan perintah, yang penting perintahnya Allah selesai ya sudah. Tapi bagi orang yang rohilun, memang orang yang dipilih oleh Allah dan ingin berusaha, ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka dia mengambil petunjuk dari amal ibadah syariah ini. Tadi maka mengambil petunjuk siapa hamba ilal amali kepada ibadah ini. Wayafna dan kemudian meleburkan hamba itu fi di dalam amal. Ketika beramal dia melebur dengan Allah Subhanahu wa taala dalam amalnya. Wayadzuku dan merasakan zauq, merasakan secara intuisi siapa hamba halawatahu akan nikmatnya, akan manisnya daripada ibadah. Kalau sudah menemukan rasa manis di dalam ibadah, nikmat di dalam ibadah, ini salah satu bukti, ini salah satu alasan, ini salah satu tanda bahwa orang itu telah dipilih untuk diantarkan untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Summa yatawajjah, kemudian menuju siapa hamba ilaihi kepada Allah dari menggunakan kendaraan yang namanya apa? Yang namanya anwarus syariah, yang menggunakan amal dohir tadi. Kemudian orang itu menuju kepada Allah binuri halawatil amalil batin, kemudian naik, ditingkatkan nilai ibadah halawatul amal dohir ini, kemudian naik menuju kepada tingkatan atau melalui cahaya manisnya ibadah batin. Wa adapun yang dinamakan ibadah batin itu maqamul imani, adalah makom keimanan, yang mana makom keimanan yang dimaksudkan minal ikhlasi, yang merupakan bagian daripada keikhlasan, wasidqi dan kejujuran, wa tuma'ninati dan ketenangan, wal unsi dan gayemi, merasa tenang. Unus itu merasa tenang sekali. Ini di dalam ranah kolbianya, zauqnya itu tenang, hatinya itu ikhlas. Itu di ranah batin ini. Di ranah fisiknya yang tadi tidak merasakan kepayahan dan kepenatan. Di ranah zauq hatinya itu merasakan apa? Ketenangan, keikhlasan, dan gayemi, katanya orang Jawa itu gayemi, wal unsi dan gayemi billahi, hanya dengan Allah. Wa tawahusi dan merasa asing atau liar mimma siwahu, terhadap sesuatu yang selain Allah. Ketika melihat sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah itu merasa liar, merasa asing, tidak kenal, itu tidak kenal. Karena memang batinnya itu sudah terus diperkenalkan, terus ditujukan untuk perjalanan menuju Allah. Jadi yang di depan itu yang diperhatikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah seperti itu fayah tadi, maka dari amal batin itu tadi, kalau yang tadi itu mengambil, orang itu bisa mengambil petunjuk melalui amal dohir, maka yang sekarang di tingkatan yang kedua ini, maka orang itu bisa mengambil petunjuk, ya, petunjuk itu ilaihi, menuju kepada Allah melalui apa? Melalui halawat amal batin, sehingga wayafna, sehingga menjadi fana, melebur siapa hamba fihi di dalam amal batin itu, wayadzuku dan bisa merasakan ya intuisi, bisa merasakan instingnya, bisa merasakan kolbianya, halawatahu akan nikmatnya daripada amal batin. Kalau sudah seperti itu wayatamakkan, kalau sudah bisa menikmati batinnya, kolbiahnya, akan nikmat-nikmat keimanan itu, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti orang itu wayatamakan. Yatamakan itu menjadi kuat, akan mendapatkan posisi yang kuat, tidak akan goyah lagi. Pada di tingkatan orang ini sudah yatamakan, tidak akan goyah lagi. Ada badai yang akan menghantam dia, ada virus yang akan menyerang dia,
ada lawan apapun tidak akan pernah goyah dan tidak akan pernah terpengaruh karena dia sudah yatamakkan, sudah ditempatkan posisinya. Minal muraqabati, dari selalu saling memperhatikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal nuru, maka adapun cahaya inilah a'dhamu, yang lebih agung, minal awwali, dari yang pertama, wa akmal, dan yang lebih sempurna. Bahwa ketika sudah cahaya amal batin ini sebagai kendaraannya untuk menuju kepada Allah, dipastikan orang ini sudah yatamakkan minal muraqabah, sudah kuat posisinya untuk selalu bermuraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun badai yang akan menghantam dia, maka tidak akan pernah goyah dengan badai-badai itu, dengan ujian-ujian itu dia akan kuat. Dan inilah wahadun nur a'dham minal awal wa akmal, katanya. Summa yatawajjah, baru kemudian menuju siapa hamba ilaihi, kepada Allah, binuri halawatil musyahadah. Ini baru kemudian orang ini akan dinaikkan nilainya, tingkatan tangganya akan dinaikkan oleh Allah. Menuju kepada Allah sudah melalui kendaraan yang namanya binuri halawatil musyahadah, menggunakan cahaya manisnya saling menyaksikan dengan keindahan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, maka adapun halawatul musyahadah itu amal ruh, menggunakan ibadah ruh. Sudah ibadah ruh, bukan ibadah qalbiyah lagi, tapi mulai naik yang jauh lebih dalam lagi yang namanya amal ruh. Wa huwa, adapun amal ruh itu awal nuril muwajah ini, dan melalui kendaraan cahaya manis yang musyahadah dengan melalui atau dengan menggunakan ibadah ruh ini menjadi awal permulaan orang akan menemukan, akan mendapatkan anwarul muwajah, cahaya yang saling berhadapan-hadapan dengan cahaya besar. Sehingga awal itu ditandai seperti ini, biasanya ditandai dengan ini, fatakhudhuhu, maka menjadikan hu kepada si hamba tadi apa ad-dahsyatu, ada kebingungan. Karena dia dijadab oleh Allah, ditarik oleh Allah, hanya diperlihatkan hatinya itu, hanya diperlihatkan, dizoomkan hanya kepada Allah. Sehingga kebiasaan yang jarang terjadi pada dirinya ini, hal seperti ini menjadikan dia apa? Dahsyat namanya, menjadikan dia bingung. Fatakhudhu ad-dahsyatu, menjadi bingung, wal hayratu, dan hayrah itu mana juga bingung, wasakaratu, dan mabuk. Orang itu seperti orang linglung akhirnya, seperti orang, ya kalau orang bilang itu orang ini sudah gak beres lagi nih, sudah terkesan. Orang itu kemana-mana pegangnya tasbih, hanya zikir, hanya itu aja yang dilakukan. Sehingga orang-orang yang orang yang di makom danik yang rendah itu akan mengatakan, wah ini orang ini sudah tawayyur, ini sudah gila. Padahal orang-orang ini sudah mulai naik anwarul, menuju kepada anwarul muwajjah. Fa idza afaqa, ini maka apabila sudah sadar min sakratihi, dari mabuknya seseorang, wasoha, dan akan menjadi bersih min jadzabihi, dari jazabnya seseorang tadi. Jazab itu sungguhnya ditarik, ya saya artikan dari jazab itu makna lebih kepada umum. Ini kalau di dalam ilmu usul ini juga makna hakikoh. Sekalipun jazab itu maknanya ditarik, tapi makna itu sudah intikal kepada makna yang sangat dikenal oleh banyak orang. Jazab itu seperti orang gila. Ini dalam ranah usul fiqh ini juga disebut makna hakikoh namanya, ya, makna hakikoh. Jadi akhirnya apa? Ketika sudah sadar, wasoha dan sadar siapa hamba min jadzabiti, dari jazabnya, jadi dari seperti orang gila siapa hamba tadi, watamakkana, dan kemudian menjadi kuat, bertamkin, memungkinkan, watamakkana, dan menjadi tamkin siapa hamba minasyuhudi, menjadi kuat, dia bisa saling semakin kuat minasyuhudi, dari persaksiannya kepada Allah. Wa arafa, dan mulai mengenal siapa hamba al malikal ma'bud, kepada raja yang disembah. Waraja'a, dan kemudian mengembalikan siapa hamba
seluruhnya ilal baqoi, kepada baqonya Allah. Maka kalau sudah seperti itu, karena ada siapa hamba itu lillahi, hanya karena Allah, wabillahi, hanya karena Allah, wabillahi, dan sebab Allah, sehingga fastagna, maka sudah tidak butuh lagi, merasa sudah kaya siapa hamba, an anwari anin nuri, dari cahaya, bimusyahadatin nuri nuri, dengan menyaksikan cahaya daripada cahaya. Jadi ketika sudah seperti itu, kalau sudah semuanya dikembalikan kepada Bapa, hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, hanya karena Allah, maka orang itu sudah tidak butuh lagi cahaya untuk menyaksikan daripada cahaya. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya hamba itu soro, jadi siapa hamba, jadi ainan nuri, sudah ada di dalam apa? Di dalam sumber daripada cahaya. Fasoro, maka sehingga menjadi siapa hamba itu malikan, orang yang bisa mengendalikan lil anwari, dari beberapa cahaya, ba'da angkanat, setelah ada apa anwar itu malikatan, telah mengendalikan lahu kepada hamba, liftiqorihi, karena butuhnya hamba lah kepada anwar, qabla usulihi, sebelum usulnya hamba, sebelum sampainya hamba, ila asliha, kepada dasar atau asal usulnya anwar. Falamma wasola, dan ketika sudah sampai siapa hamba, soro, jadi siapa hamba, jadi abdan, sebagai hamba, lillahi, hanya kepada Allah, huron, hamba yang bebas, yang merdeka, mimma, dari sesuatu siwahu, yang selain Allah. Dohiruhu, adapun dohirnya hamba itu ubudiyatun, penampilan kehambaan dohirnya. Wabatinuhu, sedangkan batinnya itu hurriyatun, adalah sebuah kemerdekaan yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan kajian hari ini akan memberikan ilmu yang manfaat. Dan nanti kesimpulan, karena saya ada tamu, maka akan saya lanjutkan setelah ini dengan saya jadikan 2 seri. Kita akhiri ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.